Jumpa lagi pemirsa, semoga semua pemirsa diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah hari ini, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman dan tenteram. Pada hari ini Gereja Katolik akan melaksanakan ibadat Jumat Agung. Jumat Agung bagian dari Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Di dalam 3 peristiwa, di dalam 3 hari ini, kita akan merenungkan kesengsaraan Yesus. Kesengsaraan yang bukan hanya sengsara begitu saja, tetapi sengsara yang memang dipilih oleh Yesus secara sadar untuk tujuan menyelamatkan umat manusia. Maka terima kasih kepada Yesus yang sudah mau mengorbankan dirimu untuk kami manusia. Di dalam bacaan Injil hari ini ada narasi indah Yohanes tentang sengsara Kristus. Di kayu salib Yesus masuk ke dalam jarak begitu dekat dengan dosa. Karena di sanalah kami orang berdosa ditemukan. Dan ia membiarkan panas dan amarah dosa menghancurkannya demi melindungi kami. Terima kasih Yesus. Kisahnya dimulai dengan penangkapan Yesus. Di sini tampil 3 tokoh utama, yaitu Yesus, Yudas, dan Petrus. Ketiga-tiganya sebetulnya satu kelompok, tetapi dalam perjalanan nanti bisa juga mempunyai jalan yang lain. Seperti kita, janji setia, tetapi dalam perjalanan kadang-kadang ada juga yang tidak setia. Yesus menghadapi gerombolan yang dipimpin oleh Yudas sendiri. Dia menghadapinya dengan ketenangan yang luar biasa. Ia berbicara kepada anggota kelompok dengan tegas. Siapa yang kamu cari? Ternyata mereka mencari Yesus, orang Nazaret. Lalu sebuah peristiwa tidak terduga terjadi ketika dia berkata, "Akulah dia." Mendengar jawaban itu, semua anggota kelompok itu bertolak dan rebah jatuh ke tanah, termasuk Yudas yang sudah lama mengenal Yesus. Tanda kuasa besar yang dimiliki Yesus sebagai Tuhan ini secara khusus ditujukan kepada Yudas yang telah berubah setianya. Ia pernah tahu bahwa Yesus adalah Allah dan bahwa tidak ada pengkhianat yang bisa membunuhnya selamanya. Namun ia sudah menjadi buta secara rohani, sehingga dari murid dia rela untuk menjual Yesus. Melihat semua utusan dari kompleks bait suci masih rebah, Yesus mendekati mereka dan bertanya untuk kedua kalinya, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus, orang Nazaret itu." Kemudian Yesus mengucapkan kata-kata istimewa ini, "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Maksudnya 11 murid yang menemani Yesus. Ini sebuah jaminan yang luar biasa. Yesus tidak menggunakan kekuasaan duniawinya untuk mengerahkan teman-temannya melawan, melindungi, tetapi dia mengatakan dengan terbuka, "Biarkanlah mereka pergi karena kamu mencari Yesus."
Saya, Anda, dan pengikut Yesus di seluruh dunia tidak akan pernah dibiarkan binasa begitu saja. Sebagai gembala yang baik, justru saat ada tekanan, Yesus akan melakukan apa saja agar kami jika mungkin aman, baik secara jasmani dan rohani. Tuhan akan selalu melindungi kita. Petrus menambah ramai dengan aksinya yang mengejutkan demi membela Yesus. Ia mengayunkan pedangnya ke hamba imam besar. Beruntung ia tidak mahir memainkan pedang. Malkus hanya kehilangan telinganya. Yesus segera menegurnya dalam kerahimannya, menolong menyembuhkan Malkus. Kekerasan dan budaya kematian adalah cara dunia, bukan cara Tuhan Yesus. Perang apapun selalu salah. Budaya kasih dan kehidupan adalah jalan yang dibawa Yesus ke dunia ini. Mungkin ada yang mengatakan, Yesus bodoh. Kenapa disakiti tidak membalas? Yesus menekankan budaya kasih. Dari kisah sengsara ini ada hal menarik tentang jubah Yesus. Di dalam Yohanes 19:24 ada kutipan dari Mazmur 22:19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Yang terjadi pada Yesus sesungguhnya sudah sejak lama diketahui orang bijak dari zaman dulu. Pakaiannya yang sedang dipakai pun dijarah. Ini sudah diramalkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan tidak akan tersentuh jubahnya itu. Biasanya sebagai jarahan ya dibagi-bagi. Namun karena ini berarti menggenapkan ramalan Perjanjian Lama, maka jubah pun tidak disobek-sobek. Yesus merupakan penggenapan apa yang diramalkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bagi orang Semit zaman dulu, pakaian itu menandakan martabat yang memakainya. Pakaian itu seperti badan, apalagi jubah yang utuh dari atas ke bawah itu. Itu semuanya ditanggalkan dari diri Yesus, sehingga sulit kelihatan lagi bahwa ia juga ada harganya sebagai manusia. Tapi Yesus dengan rela melaksanakan itu. Ini adalah jalan untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Sayang sekali bahwa manusia tidak bisa mengetahui maksud Yesus ini. Bapa, kenyataan ini sungguh menampar aku, orang yang mudah tersinggung dan suka berkata dalam kemarahanku, sembarangan, dianggap apa aku ini? Ternyata guru dan Tuanku pun tidak lagi dianggap sebagai manusia. Dan hebatnya dia, protes pun tidak. Bapa, kisah sengsara Yesus, catatan Yohanes ini adalah kisah kesaksian, pandangan mata Yohanes Penginjil untuk membawa kita hadir di situ. Kita dapat melihat dengan kejelasan khusus mengapa orang-orang Kristen perdana menghubungkan Yesus yang disalibkan dengan hamba Yesaya yang menderita. Dengan menanggung rasa sakit di kayu salib, Yesus memang menanggung dosa-dosa kita, dan bilur-bilurnya memang telah sembuh. Dan inilah mengapa pengorbanan wafat Yesus menyenangkan Tuhan. Tuhan mengirim putranya ke dalam keterkucilan di dalam hawa dosa dan kematian. Bukan karena Tuhan senang melihat putranya menderita, melainkan karena dia ingin putranya membawa terang ilahi ke tempat yang paling gelap. Bila orang bersalah dihukum, itu wajar. Bila orang bersalah sangat besar dihukum mati, mungkin masih masuk akal.
Tetapi kalau orang tidak bersalah dan dihukum, itu kan tidak wajar. Dan Yesus tidak bersalah, dihukum mati. Artinya apa? Kematian ini lebih menyakitkan daripada orang yang berbuat jahat. Yesus harus turun ke bawah penderitaan manusia untuk bisa mengangkat manusia. Karena pengorbanan, kemanapun kamu lari, Yesus ada di situ. Tak ada dosa yang bisa memisahkan kami dari kerahiman Allah, karena kami terlalu berharga di mata Tuhan. Bukan penderitaan Sang Putra itu sendiri yang menyenangkan Bapa, melainkan ketaatan putranya yang rela dalam mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk menghapus dosa dunia. Santo Anselmus mengatakan bahwa kematian Sang Putra membangun kembali hubungan yang benar antara keilahian dan kemanusiaan. Santo Anselmus seorang teolog yang memberikan gambaran bagaimana Yesus dan hidupnya di dalam pandangan teologinya. Tidak ada tokoh yang mau seperti Yesus ini. Bagi orang yang hidupnya hanya pengen enak, tindakan Yesus itu dianggap konyol. Tetapi kita, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita diuntungkan. Yesus menggunakan salib. Salib yang menjadi tempat hukuman bagi manusia yang paling jahat dipakai oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Salib mempunyai arti yang berbeda. Maka marilah saudara-saudari, pada hari Jumat Agung ini kita menyiapkan diri supaya kita hidup dengan lebih sesuai kehendak Yesus, sehingga kita bisa layak. Kita sudah ditebus, tetapi kita juga harus berjuang supaya kita menjadi semakin lebih baik. Selamat merayakan ibadat Jumat Agung. Yesus sudah berkorban bagi kita. Apa jawaban kita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.